siang Ibu. Selamat siang. Saya Adit dari Taniling TV. Boleh perkenalan dulu Ibu? Saya Putu. Saya salah satu staf di BPT UHP Denpasar, khusus di bagian penjualan, promosi, dan dokumentasi. Siap. Nah, Bu Putu tadi kan dari tadi pagi sampai siang ini kan saya udah muter-muter itu. Betul. Nah, kita juga penasaran apakah dengan sapi yang sebanyak itu sampai ribuan, terus di lahan yang ratusan hektar, apakah cuman hanya dibudidayakan itu aja? Nah, kita penasaran kira-kira itu untuk apa ya gitu? Secara garis besar itu berdasarkan tusi kita itu, kita nggak hanya membudidaya. Salah satunya memang membudidaya. Yang pertama juga kita melestarikan, kemudian kita meningkatkan mutu genetiknya. Kemudian juga kita akan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi cakupan kita nggak cuma Bali, cakupan kita juga ke seluruh Indonesia. Jadi utamanya adalah yang pertama, sapi-sapi terbaik kita simpan tentunya. Karena kan kita juga perlu meneruskan Untuk indukan gitu. Betul, ya? Untuk replacement istilahnya. Jadi kita mengganti yang sebelumnya dengan yang baru, yang tentunya juga baik. Setelah itu distribusi utama kita juga ke BIB nasional. Jadi BIB nasional, sapi-sapi yang kita kirim nanti kan akan didistribusi juga kan oleh mereka ke seluruh Indonesia. Jadi seperti multiple effect gitu jadinya. Jadi sapi-sapi kita tuh tidak hanya dalam bentuk sapi, tapi nanti oleh BIB juga akan didistribusi sebagai semen beku. Kemudian juga BIB daerah, kemudian juga ada pengusaha secara umum, ada petani, dan ada juga untuk keperluan-keperluan tertentu yang memang mempersyaratkan sapi Bali unggul. Karena kami di sini memproduksi bibit yang tentunya ada kriterianya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi di pola pemeliharaan kami yang hamparan ini, ya tujuan akhirnya adalah bibit unggul sapi Bali seperti itu. Jadi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Ya, berarti memang ada kayak penjualan untuk bibit-bibitnya. Betul. Ya. Jadi untuk distribusi itu tidak hanya penjualan sih sifatnya, tapi ada juga bentuknya hibah. Jadi kita jual, ada juga kita hibahkan sesuai dengan sesuai dengan instruksi yang datang kepada kami dari Ditjen PKH. Jadi kami mendistribusinya. Kalau yang penjualan itu pihak terkait atau pemohon bisa datang langsung ke sini atau melakukan permohonan secara elektronik, secara digital bisa. Ada juga yang kedua adalah hibah yang kita berikan kepada bisa kelompok tani, bisa ke pemerintah daerah seperti itu. Tergantung instruksi dari Ditjen PKH, betul. Ya. Berarti untuk warga Taniling TV yang kepengen beternak sapi Bali itu berarti bisa bisa sekali. Langsung ya bisa kontak langsung ke kami, baik telepon, bisa bersurat elektronik, atau kalau ada kesempatan sekalian mampir untuk lihat-lihat bisa datang langsung seperti itu. Nanti kalau untuk lebih lengkap mungkin bisa buka websitenya. Betul, di website kami itu sudah ada kontak untuk telepon kantor, sudah ada kontak untuk email kami juga yang di sana bisa mengakses informasi tentang selain kegiatan balai, juga bisa untuk akses untuk permohonan pembelian sapi. Ya. Jadi nanti warga Taniling yang pengen beli sapi Balinya, nanti websitenya biar kita taruh di bawah sini. Boleh, silahkan. Boleh. Nah, kita juga pengen tahu juga Ibu Putu, untuk supaya warga Taniling TV juga tahu itu range-nya harga, bisa perkiraan lah apa. Kalau kami secara teknis itu selesai evaluasi di umur 18 bulan baik jantan maupun betina. Jadi kami mengeluarkan bibit itu untuk jantan itu berbeda harganya dengan betina. Jadi jantan lebih tinggi. Kalau jantan itu yang siap pakai itu harganya 15 juta. Itu udah jaminan, udah untuk kawin alam, untuk ditampung sebagai diproses sebagai semen beku itu sudah siap. Kalau untuk yang betina itu yang siap pakai itu di atas umur 2 tahun, artinya kalau masyarakat ingin mengembangbiakan itu sudah siap, itu di umur 2 tahun dengan harga 10 juta saja. Jadi secara umum harga kita jauh lebih di bawah ya dibandingkan harga di masyarakat. Pasar ya dia. Betul. Jadi dan kualitasnya pasti terjamin karena dari tadi pagi saya ada yang dicek kesehatannya, terus populasinya terdata. Betul. Jadi bapak ibunya pun kita tahu. Seperti itu. Nah, kalau di masyarakat mungkin itu yang belum dilakukan secara intensif. Kalau kami lahir sudah kita tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi salah satu syarat bibit itu kita harus tahu tetuanya begitu. Jadi memang dari indukan yang unggul ya. Betul. Tadi kan udah dijelaskan tentang range harga untuk bibit sapinya. Betul. Apakah di sini hanya untuk penjualan bibit sapi aja?
Tentu dalam prosesnya itu nggak semuanya bisa kita kategorikan bibit ya, karena kita juga melakukan proses seleksi. Ada yang kita tidak pakai dan kita kaling sebagai afkir. Nanti dia dijual sebagai non bibit dan itu pun ada harganya. Itu untuk jantan dan betina juga berbeda. Jantan 32.000 per kilo bobot hidup, untuk betina 25.000 per kilo bobot hidup. Itu nanti secara detailnya itu bisa kita didapatkan di PP 35 tahun 2016. Itu tarif-tarif yang berlaku di Kementerian Pertanian. Jadi di situ detail sekali, mau cari harga apapun itu di situ ada yang berlaku di Kementerian gitu Pertanian. Ya. Jadi memang harganya itu sudah istilahnya dipatok dengan peraturan pemerintah. Betul. Itu ya? Nggak boleh di bawah, nggak boleh di atas, betul. Ya. Siap. Jadi memang udah transparan pastinya. Betul. Ya? Jadi semua masyarakat bisa tahu, bisa mengakses dan membayar sesuai dengan apa yang tertera di tarif. Mungkin ada beda ongkir gitu mungkin ya? Kalau ongkir kita selalu sampaikan di awal kepada pemohon, customer kita, bahwa kita tidak menanggung distribusi, kita hanya membantu proses distribusi, misalnya pengangkutan sapi ke angkutan, kemudian bagaimana memastikan angkutan itu baik dan aman untuk ternak, hanya itu yang kami bisa pastikan. Tapi kalau untuk jasa angkutan dan moda angkutannya itu kami serahkan dari kepada konsumennya. Jadi kami sudah jelaskan di awal. Dan tidak menutup hanya di wilayah Bali ya? Betul. Seluruh Indonesia. Indonesia bisa diakses dan bisa dijual ke sana. Betul, ya? Bisa. Siap. Terus kemudian kalau selain bibit, terus kemudian sapi daging ya kalau kita Betul, bilang. sapi potong ya. Sapi potong itu ada lagi yang bisa Kalau di kita ada hijauan pakan ternak itu, selain kita budidaya untuk kebutuhan kita sendiri, kita juga kembangkan pakan-pakan ternak unggulan, baik rumput, leguminosa, untuk bisa didistribusi juga kepada masyarakat. Kita juga ada yang dijual, ada juga yang kita hibahkan kepada masyarakat atau petani-petani yang memang membutuhkan. Berarti memang ada untuk bibit untuk pakan ya? Itu betul. Ya? Jadi kita budidaya di 2 tempat. Satu untuk kita gunakan sendiri sebagai kebutuhan pakan ternak kita di dalam, ada juga yang kita kembangkan sebagai bibit dan benih yang nanti kita distribusi juga ke masyarakat. Oh, siap. Wah, ternyata memang menarik sekali ya warga Taniling. Jadi untuk warga Taniling yang pengen tahu lebih tentang BPTU HPT, itu nanti langsung cari-cari aja, ada di websitenya itu lebih lengkap. Kita ada website, ada YouTube channel, ada Instagram, ada fanpage Facebook juga, bisa kunjungi salah satunya. Keywordnya BPTU Sapi Bali. Jadi nanti sosial medianya BPTU HPT kita taruh di bawah lagi. Betul, bisa di follow. Terus yang YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Ya, mantap. Mungkin itu Ibu Putu yang saya sudah mulai ada bayangan tadi, soalnya saya bingung. Ini seluas ini terus mau diapakan? Gitu. Akhirnya saya udah tahu jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga tidak kapok untuk datang dan berkunjung kembali. Tidak, karena sangat menyenangkan sekali di sini. Terima kasih Bu Putu. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Salam sehat untuk semua. Mari. Saya dari Taniling TV mengucapkan banyak terima kasih karena kami sudah diberikan izin untuk dapat meliput di BPTU HPT Denpasar. Bapak, mungkin ada closing statement untuk peliputan kita hari ini, Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih luar biasa teman-teman dari Taniling TV sudah menjaga waktu untuk meliput BPTU kami ya di Denpasar. Terima kasih sekali. Kami tidaklah berarti apa-apa kalau apa yang kita kerjakan di dalam itu tidak terlalu bola luar gitu. Sehingga broadcasting meliputan apa yang kita lakukan di dalam itu memang sangat penting. Nah, ini salah satunya sudah diwakili oleh Taniling TV. Namun tugas broadcasting ini pun juga kami nanti minta kepada tim kami sendiri dalam internal agar bisa menyampaikan lagi lebih banyak tentang apa yang kami kerjakan. Nah, secara umum untuk BPTU HPT itu adalah salah satu UPT lingkup Dirjen PKH yang memang kami ditugaskan untuk membiakan atau membudidayakan sapi Bali. Nah, sudah
cukup lama ini pengembangan budidaya sapi Bali di Denpasar, sehingga kami sangat yakin bahwa performance sekarang yang ada di performance sapi Bali yang ada di BPTU kami itu adalah salah satu yang terbaik, sehingga kami dengan bangga apabila sapi-sapi kami di BPTU Sapi Bali dapat nantinya tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan performance dan mutu genetik sapi-sapi Bali di tempat yang lain. Dan untuk itu teman-teman kami semua tentu tidak selesai sampai di sini, karena peningkatan mutu genetik sapi Bali terus kita kerjakan Bapak dengan melakukan uji performance gitu ya, dan seleksi, sehingga diharapkan mutu sapi Bali terus-menerus dapat kita tingkatkan. Dan untuk itu kami tidak sendiri, kami mohon juga ada bantuan dari Badan Litbang, Perguruan Tinggi atau pihak-pihak yang lain agar dapat bersama-sama mengembangkan kualitas dan performance sapi Bali ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin seperti itu ya Pak. Siap. Baik Pak Imron, saya mewakili Taniling TV mengucapkan banyak terima kasih. Semoga BPTU HPT Denpasar sukses selalu dan semakin membuat sapi Bali dapat berkembang sampai seluruh Indonesia Raya. Siap, sukses juga buat Tani TV Link ya. Terima Semakin kasih. Sukses. Terima kasih Bapak. Oh, swastiastu ya, sama-sama. Pak Ngurah, saya selaku Taniling TV mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk meliput di BPTU HPT Denpasar. Baik, sama-sama Pak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas liputan Ring TV ini. Mudah-mudahan melalui promosi yang dilaksanakan oleh Taniling TV ini bisa bermanfaat bagi BPTU HPT Denpasar dan kedepannya bisa semakin maju. Siap, terima kasih. Baik warga Taniling TV, itu tadi liputan kita dengan BPTU HPT Denpasar Bali. Semoga bisa menginspirasi terutama untuk para peternak sapi yang memang pengen tahu bagaimana BPTU HPT Denpasar. Silahkan datang ke sini aja Pak. Boleh, boleh, betul. Dan juga kalau mau tahu informasi selanjutnya silahkan lihat di websitenya. Terima kasih, jangan lupa untuk yang baru saja bergabung, subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Begitu Bapak. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.